La la la, la la la, la 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 la. Do 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 do. Ya 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 ra ra la 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 ri kembang duri emas dipang lemah melepung omah aja karo mlayu sadang ati emas aja sesat timbang susah ayo padha guyuh ayo guyuh ayo guyuh yen guyuh lah aja seru-seru ayo guyuh guyuh maneh yen guyuh lah aja seru-seru Indonesia abang negeri yang kaya banyak suku dan adat budaya mari kita abang melestarikannya Indonesia jaya selamanya ayo guyuh guyuh meneh yen guyuh lah aja seru-seru ayo guyuh guyuh meneh yen guyuh lah aja seru-seru yen guyuh lah aja seru-seru yen guyuh lah aja Enda, apa kabar? Aduh, kok dengar suara Mbak Enda tuh selalu loh menghibur, energik dan merdu sekali. Terima Tepuk kasih tangan sekali sekali. dong. Kembali berjumpa dalam program Sri Kandi. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang perempuan yang teguh melestarikan kesenian keroncong khas Indonesia, Endah Laras. Mbak Endah, apa itu? Kok kayaknya selalu dibawa kalau setiap penampilan? Ini namanya ukulele. Tapi kalau di dalam keroncong itu panggilnya tuh cuk. Oh, cuk ya? Ya, cuk dan pasangannya adalah cak seperti itu. Nah, iya. Ini adalah apa ya? Senjata saya. Senjata pada saat pentas gitu ya? Iya. Ada kisahnya nggak sih di balik cuk ini? Ada. Jadi kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2009 apa 10. Saat itu Mas Garin Nugroho sedang meng-create sebuah pertunjukan teater namanya Tusuk Konde dan dipentaskan di Indonesia dan beberapa negara di Eropa. Nah, tantangannya adalah saya bermain ukulele, bermain cuk ini. Nah, saat itu saya belum bisa, tapi saya mau belajar. Dan setelah itu banyak permintaan ketika saya menyanyi menggunakan ukulele. Kenapa sih Mbak Endah jatuh cinta pada keroncong? Kenapa memilih keroncong? Saat itu sebenarnya saya pertama kali ketemu dengan keroncong itu secara tidak sengaja. Jadi setelah saya lulus SMA, saya tinggal di Jakarta. Kemudian saya bertemu dengan seseorang, itu adalah supir truk yang membawa saya pulang kembali ke kota Solo. Dan beliau itu mendengarkan ketika saya bernyanyi di dalam kamar mandi. Dan lagu yang saya bisa hanya Yening Tawang Ono Lintang saat itu. Nyanyi dong, ada iringannya keroncong. Wah, saya nggak bisa nyanyi keroncong, saya bilang gitu. Anak kekinian, anak Jakarta.
itu. Nah, tapi entah kenapa si bapak itu 2 minggu kemudian tetap menjemput saya. Dan akhirnya saya dibawa ke rumahnya, dia punya hajat itu dan iringannya keroncong. Sejak itu saya langsung jatuh cinta dengan keroncong, cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama, asik banget nih kayaknya. Tapi kalau bicara popularitas kan ada mungkin yang bilang ini keroncong kan nggak sepopuler genre musik yang lain loh Mbak Endah. Ah siapa bilang? Oh gitu ya? Anda. Tetap keroncong musik asli Indonesia, original dari Indonesia. Dan tetap akan berjaya. Artinya nggak susah mengembangkan karir di musik keroncong seperti ini? Enggak. Saya melihat perkembangan yang saya rasakan ya. Ketika zaman dulu di era saya tahun 95 saya menekuni keroncong, itu saya melihat nuwun sewu, musisi yang depan, pemain biola, pemain flute, itu adalah musisi inti di dalam keroncong itu didominasi adalah kaum sepuh. Ya kan? Tapi sekarang kita melihat bahwa instrumen depan itu mayoritas muda-muda dan banyak juga yang perempuan. Kalau tidak salah ini keroncong sebetulnya bukan jenis musik yang sejak awal digeluti oleh Mbak Endah Laras ya? Betul. Nah, jawabannya kita tahan dulu nih Mbak Endah karena kita akan ikuti tayangan berikut terlebih dahulu. Bakat menyanyi pemilik nama lengkap Endah Sri Murwani ini mulai terlihat sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Perempuan kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, Agustus 1976 ini bahkan mengukir prestasi di tingkat regional melalui kompetisi tembang mocopat. Hijrah ke ibu kota, di bangku sekolah menengah tingkat pertama, Endah aktif di kegiatan paduan suara sekolah. Ia bahkan sempat berlatih vokal secara profesional di jalur seriosa. Di bangku sekolah menengah tingkat atas, Endah meneruskan kecintaannya pada dunia tarik suara dengan menginisiasi pembentukan tim paduan suara di sekolah. Kembali ke kota Solo pasca lulus SMA, Endah mulai menggeluti dunia keroncong. Bergabung dengan beberapa orkes keroncong profesional, agenda kuliah Endah di Sekolah Tinggi Seni Indonesia terbengkelai karena padatnya jadwal manggung. Membuka diri terhadap hal-hal baru, Endah juga sempat berguru dari maestro campur sari tanah air, Mantos. Karir Endah di dunia keroncong semakin terkenal bahkan hingga ke mancanegara. Di tahun 2018, Endah berkesempatan unjuk kebolehan di ajang World Economic Forum di Davos, Swiss. Endah juga terus mengasah bakatnya di bidang seni. Ia menjajal seni peran teater di bawah arahan sutradara ternama Indonesia, Garin Nugroho. Sejumlah tokoh dalam beberapa judul film tanah air juga telah sukses ia bintangi. Mulai Mbak Endah kecil, remaja dan juga pentas di mana-mana. Tapi kita berbicara mengenai masa kecil dulu Mbak Endah. Dari dulu memang pengen tahu, pengen menjadi seniman, penyanyi keroncong atau ada cita-cita lain sebetulnya dulu? Ya sebenarnya gimana ya Mbak, ini seperti turun-temurun. Karena kami lahir dari keluarga seni, bapak saya dalang, ibu saya penari, simbah-simbah saya itu dalang. Pokoknya berkutat di dalam kesenian tradisi Jawa. Jadi seni sudah mengalir dalam darah. Iya. Tapi kalau tidak salah dengar-dengar sempat bercita-cita jadi dokter. Jadi Bener ya? malu aku. Ya, tapi akhirnya yang meneruskan anak saya. Anak saya saat ini kuliah semester 4 di Fakultas Kedokteran. Oke, jadi cita-cita masa kecil ternyata diteruskan sama anaknya ya seperti itu. Tapi sejak kecil ini kan gemar dengan dunia tarik suara ya Mbak Endah. Latihan profesionalnya tapi mulai dari seriosa? Setelah saya dari Solo ke Jakarta, kita semua itu menemukan kegalauan. Kenapa galau? Saya yang tadinya tiap hari makanannya kesenian tradisi sampai Jakarta nggak ada. Saat itu saya tinggal di Ciledug dan adanya juga komunitas seni di Taman Mini kan jauh banget. Nah akhirnya saya mengikhlaskan ya sudahlah mungkin aku harus mencoba yang lain. Nah akhirnya saya masuk ke dalam paduan suara di SMP 111 itu masuknya aja susah banget. Jadi pakai
berantai tesnya. Terus saya menggeluti musik modern dari vokal grup, paduan suara, terus seriosa juga seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dari penampilannya Mbak Endah, ini kan selalu kayak karakternya tuh lucu, kocak, selalu berinteraksi dengan audiens. Ini Iya. karakter Mbak Endah sesungguhnya atau memang karena apa nih Mbak Endah? Ini ya mungkin karena orang yang melihat saya mungkin sudah penat dengan kehidupan sehari-hari, pengen hore, pengen happy, dan dengan ukulele mungkin bisa menciptakan suasana yang gembira. Tapi aslinya hati saya ya Rinto Haraha. Lembut gitu ya, tapi kayaknya emang lucu sih karakternya ya. Mbak Endah tuh memang tidak terpisahkan dengan ukulele. Boleh nggak main sedikit lagi aja Mbak Endah dan ukulelenya? Oke. Bunga anggrek mulai timbul. Aku ingat padamu di waktu kita bertemu. Kau duduk di sampingku. Merinding kagum. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai bagaimana kehidupan ataupun permulaan Mbak Endah Laras juga berkenalan dengan keroncong. Ada kemudian pertentangan pada saat memilih musik keroncong. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Sri Kandi akan segera kembali sesaat lagi. Aduh, kayaknya pas pelajaran itu aku pas nggak masuk.